Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GSJA Peniel, serta GSJA Cabang Anugerah Kemendung, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja, diberkati dan dipelihara dalam segala kebaikan serta kemurahan Tuhan. Bertemu lagi dengan saya dalam edisi Mimbar Gemar Online tanggal 18 Oktober tahun 2023. Bacaan kita terambil dari Mazmur pasal 36 ayat 5 sampai yang ke-11. Tapi kita akan membaca dari ayat yang kelima, selebihnya kita akan baca nanti. Mazmur 36 ayat yang kelima, demikian dikatakan firman Tuhan. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Judul perikop pembacaan kita hari ini menurut LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia adalah kefasikan orang berdosa dan kasih Allah, kasih setia Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pelanggaran dibayangkan dalam hati orang jahat yang melihatnya sebagai hal yang biasa. Dengan kata lain, dosa itu membimbing pendosa untuk merancangkan pikiran jahatnya sampai kedudukan wibawa moral atau di mana Allah tergeser. Penipuan diri orang fasik ini disebabkan karena kebutaan yang disengaja terhadap Allah. Ia menutup dirinya sendiri, ia mendengarkan dan membujuk dirinya bahwa ia kebal terhadap segala keaiban. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23, demikian dibacakan. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bandingkan juga dalam Ulangan pasal 29 ayat yang ke-19, demikian. Tetapi apabila seorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah, kegenangan maupun kekeringan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan terhadap Allah yang benar dengan sendirinya berakibat sepenuhnya punya kecenderungan tipuan dari hati yang memberontak. Seperti sering nampak dosa perkataan, keserakahan,
mengawali daftar dosa, menyusul penyingkiran norma-norma moral. Apabila ia beristirahat, tidur, ia bukannya merenung tentang kebaikan Allah. Sebaliknya, ia terlihat dalam perencanaan kejahatan. Seluruh hidupnya dibentuk dan ditetapkan dalam pola yang dikatakan tidak baik. Dan sebab itu tidak bisa mengenal ataupun bersikap benar terhadap kejahatan. Dalam bacaan kita, dalam ayat 5 disebutkan apa yang jahat tidak ditolaknya. Karena orang fasik tidak membenci kejahatan. Sedangkan 1. Benci akan dosa adalah ciri hakiki dari sifat Allah. Itulah aspek mendasar dari pelayanan dan pemerintahan Kristus. Mazmur 45 ayat 8 mengatakan, Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Yang kedua, orang bisa penuh kasih dan ramah melakukan hal-hal baik untuk orang lain dan bukan hanya memikirkan diri sendiri atau keluarganya. Atau kita baca dari Mazmur pasal 97 ayat yang ke-10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Sedangkan dalam bacaan kita hari ini, di ayat 6 sampai yang ke-10 itu adalah memperlihatkan keagungan Allah. Bahasa tidak pernah cukup untuk melukiskan segala sifat Allah. Kebesarannya tak dapat diukur dan melampaui segala pikiran manusia. Tapi bahasa adalah alat satu-satunya yang kita miliki untuk menyatakan penerimaan kita mengenal kebenaran. Karena itu, maka pemazmur menggunakan ukuran kebendaan seperti tinggi dan dalam untuk menggambarkan dimensi-dimensi rohani. Bandingkan di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-6, kasih setia Allah adalah tanpa batas, seperti halnya langit dan jangkauannya awan. Ayat yang ke-7, keadilanmu dan hukummu secara berturut-turut adalah prinsip dan tindakannya seperti gunung tak bergerak, seakan lautan tak terangkul. Kita lihat di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak ada insan maupun binatang di dunia ini yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan senantiasa memperhatikan secara khusus umat-Nya. Ayat yang ke-8 dikatakan,
pemeliharaannya yang penuh kebajikan itu tak terkatakan harganya. Itu bisa kita lihat dari Mazmur 139 ayat yang ke-7. Dikatakan, dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ayat yang ke-9, sumber-sumbernya menaungi seluruh umat seperti di Taman Eden. Tidak ada kecurangan atau kekurangan maupun kekeringan bagi jiwa yang pasrah kepadanya. Ayat yang ke-10, hanya dengan luapan daripadanya hidup maupun hayat itu dapat dinikmati, dan hanya oleh terangnya kita memiliki terang kebenaran Tuhan. Seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang ke dalam dunia. Ayat yang ke-11, ayat yang kalau orang fasik menyadari kemuliaan hakikat Allah, maka orang benar telah diberikan sekedar pengetahuan. Karena itu, maka jalan satu-satunya yang konsekuen bagi pemazmur adalah meminta kepada Tuhan untuk terus melanjutkan kasih setianya sampai akhir. Dikatakan dalam ayat yang ke-13, dalam iman ia memandang ke depan kejatuhan total orang-orang fasik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti sudah saya ungkapkan di depan tadi bahwa tema dari LAI ialah kefasikan orang berdosa dan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang fasik atau orang berdosa. Tapi Tuhan ingin kita menyadari kesalahan kita, bertobat, dan untuk menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Yakin keselamatan kekal kita miliki kalau kita menerima Tuhan. Dan hal yang harus kita sadari, Tuhan ingin ada pemulihan. Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi juga persekutuan yang teguh dan tangguh. Pemulihan itu harus diawali dengan kesediaan kita untuk mendengar dan mendekatkan diri pada Tuhan, supaya roh yang meneguhkan iman menguasai diri kita agar kita bisa menolak segala tipu daya iblis dengan pertolongan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami boleh diingatkan, disegarkan kembali akan firman Tuhan, agar kami menjauhkan dari dosa-dosa atau kefasikan, tetapi kami boleh kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bertobat, minta keampunan dosa. Karena itulah yang Tuhan inginkan, agar kami bisa menerima kasih karunia Tuhan, menerima keselamatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami setiap saat, sehingga kami bisa dan mampu mengalahkan segala tipu daya iblis yang akan menjerumuskan kami ke dalam dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus akan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergemar dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.